Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar pada saat malam ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat malam ini saya mencoba untuk memberikan komentar saya selaku warga negara Indonesia. Ya, kita tahu betul belakangan ini kasus yang sedang viral, ya, yang kembali mencuat, kasus yang terjadi di tahun 2016 yang lalu, ya. Siapa lagi kalau bukan kasus Vina, ya, kembali viral setelah tayang video 7 hari sebelum Vina meninggal, ya saudara-saudara. Nah, ada banyak spekulasi, ya, yang melihat, ketika saya memperhatikan juga, katanya arwah Vina merasuki, ya, salah satu teman, yaitu Linda, menyampaikan banyak sekali. Nah, teman-teman, apakah betul seseorang yang sudah meninggal lalu arwahnya bergentayangan di mana-mana? Nah, kita mau melihat dari perspektif iman, ya, atau agama. Nah, saudara-saudara, secara pribadi bagi saya, kalau jika seseorang meninggal secara tidak wajar, ya, dalam arti belum waktunya dia dipanggil oleh Tuhan, lalu tiba-tiba ada orang yang menghabisi nyawanya, orang katakanlah membunuh seseorang. Nah, ini adalah meninggal yang tidak wajar. Nah, pertanyaan bagi kita dalam tanda kutip, apakah orang yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, arwahnya atau ruhnya akan langsung pergi menghadap Yang Maha Kuasa, atau bagaimana? Nah, kawan-kawan, saya akan berbicara salah satu kejadian persis sama, ya, di dalam Alkitab. Bagi teman-teman saudara Kristen pasti tahu kisah Kain dan Habel, ya. Dua adik-beradik ini kisah nyata di dalam Alkitab. Nah, kita tahu bahwa Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Demikian juga Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kakaknya ini, Kain, ketika dia mempersembahkan korbannya itu tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika adiknya Kain, yaitu Habel, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka punya adiknya ini diterima. Nah, singkat cerita kawan-kawan, dalam cerita tersebut Kain, abangnya si Habel, menjadi panas hati, ya. Ketika nanti kawan-kawan bisa membaca, ya, siapapun boleh membaca dalam Kejadian pasal 4. Itu kisah nyata, hampir persis, walaupun berbeda dengan kisah Vina. Tetapi
mati dalam keadaan tidak wajar. Dia mengajak adiknya pergi ke suatu tempat. Kemudian adiknya dihabisi, yaitu Habel. Nah, ketika adiknya itu meninggal, maka yang terjadi, saudara-saudara, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Ketika Kain tidak mengakui dengan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan adik saya," maka Tuhan memberikan peringatan kepada Kain, "Di manakah adikmu? Lihat, darah adikmu berteriak meminta keadilan." Nah, inilah saudara-saudara, kisahnya seperti itu. Maka saya mau sampaikan bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, sebelum waktunya Tuhan memanggil, dengan kata lain, orang tersebut dihabisi oleh sesama manusia, maka yang terjadi adalah darah itu berbicara tentang nyawa. Nyawa seseorang tersebut akan terus meminta keadilan. Pada siapa? Pada Tuhan. Ya. Nah, demikian juga dengan kasus Vina. Ketika terjadi peristiwa yang di luar kendali, sebelum waktunya Tuhan memanggil, tetapi dihabisi oleh manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang tidak beradab, manusia-manusia yang tidak punya moral, yang katanya punya agama. Maka yang terjadi adalah dia, darah atau nyawanya sampai sekarang, dengan kata lain, akan terus meminta keadilan daripada Tuhan. Jadi bukan dikatakan arwah, ya, tetapi dia terus meminta keadilan daripada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Dia dihabisi, dia meninggal secara tidak wajar. Oleh karena itulah, kasus yang tahun 2016 sudah 8 tahun berlalu sampai sekarang terangkat kembali. Itu karena apa? Bukan karena settingan, bukan karena dibuat-buat supaya viral kembali, tetapi saya menduga, saya menilai ini adalah darah atau nyawa ya dari saudari Vina atau Eki yang sudah meninggal, meminta keadilan daripada Tuhan sampai terungkap. Ya. Jadi kapan ini akan berhenti? Sampai pelaku-pelaku yang melakukan dengan tindakan yang begitu luar biasa tertangkap, baru semuanya akan selesai. Sama juga dengan kasusnya Jessica, ya. Saya tidak mau terlalu jauh lagi, tetapi kita kembali lagi kepada kasusnya Vina. Jadi inti dari masalah ini adalah, bagi setiap orang yang meninggal dengan secara tidak wajar, maka dia akan terus meminta keadilan daripada Tuhan sampai keadilan itu ditegakkan. Maka itu menjadi peringatan bagi kita, setiap warga negara atau setiap bangsa negara Indonesia ini,
kita yang terkenal dengan budaya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, dengan keyakinan beragama yang sangat kuat, maka mari kita terus menjaga hati kita ini, supaya kita belajar hidup sesuai dengan keyakinan agama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat-sangat prihatin dengan berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia. Ketika seseorang dengan membabi buta menghabisi nyawa sesama manusia tanpa ampun. Ini membuktikan bahwa kehidupan seseorang dengan sangat gampang dikuasai oleh roh jahat. Oleh sebab itu, peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap menjaga hati kita. Dan kita berdoa supaya Indonesia ini benar-benar ditegakkan keadilan. Karena kalau saya melihat, saya memperhatikan banyak di segala bidang, ya, penegakan hukum tebang pilih, ya, baik dari oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum kejaksaan, oknum-oknum hakim, lembaga-lembaga peradilan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya memperhatikan sudah darurat sekali kejujuran, ketulusan, sangat-sangat prihatin. Bahkan mereka rela mengorbankan segalanya demi uang. Uang membuat mata semua oknum-oknum menjadi buta rohani, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi saya berkeyakinan, kalaupun keadilan tidak bisa ditegakkan, maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan yang akan turun tangan. Saya sangat yakin dan percaya, seyakin-yakinnya, bahwa keadilan Tuhanlah yang akan ditegakkan di bangsa yang kita cintai ini, di bumi Indonesia yang kita kasih ini. Karena itu, mari kita doakan buat bangsa dan negara kita ini, supaya terbebas dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, aparat-aparat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita doakan, biarlah keadilan ditegakkan di negeri yang kita kasih ini. Kembali lagi kepada kasusnya Vina, kita terus doakan, kita terus kawal. Saya sangat yakin, seyakinnya, bahwa orang akan percaya kasus ini akan terang benderang, karena keadilan itu akan ditegakkan. Siapa yang menegakkannya? Tuhan sendiri yang menegakkan. Dan Vina sampai hari ini masih meminta keadilan daripada Tuhan, seperti kisah Kain dan Habel, ya. Ketika Kain membunuh Habel, Habel berteriak meminta keadilan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan. Kita terus berdoa supaya keadilan Tuhanlah yang nyata bagi bangsa kita sekalian. Nah, mari kita senantiasa saling menghargai, saling menghormati
tanpa mengejek, tanpa menghina, tanpa mencaci maki satu dengan yang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pada dasarnya berdosa. Ya, kalau kita orang yang suci, orang yang tidak berdosa, maka kita sudah seperti malaikat. Jadi mari kita saling mengintrospeksi diri kita supaya kita tetap menjaga sikap, tetap menjaga perilaku, tetap menjaga perkataan perbuatan kita. Demikianlah tanggapan saya terhadap kasus yang sedang hangat atau sedang viral. Saya sangat percaya bahwa masih ada keadilan di bangsa kita tercinta. Tuhan memberkati kita semua.